Orang-orang zaman dahulu rupanya telah menggambarkan tentang masa depan Nusantara. Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri yang terkenal dengan ramalannya mengenai kondisi Nusantara. Selain itu ternyata ada sosok peramal ulung yang tidak bisa diragukan kebenarannya, yaitu Ronggowarsito. Ronggowarsito, sosok pujangga Indonesia yang lahir di tanah Jawa pada Senin Legi tanggal 15 Maret tahun 1802. Salah satu karya besarnya bernama Serat Kolotido. Bakat menulis Ronggowarsito diperoleh dari Raden Tumenggung Suryoputro yang juga terkenal dengan sebutan Pangeran Karangayam. Selain itu, kegemaran membaca Ronggowarsito diperoleh dari Raden Tumenggung Sastronegoro, kakeknya yang juga seorang pujangga keraton Surakarta. Semasa hidupnya dari tahun 1826 hingga 1873, Ronggowarsito telah berhasil menulis 60 judul buku dengan beragam bahasa. Dalam ramalannya, Ronggowarsito menceritakan tentang bakal datangnya 7 satrio piningit yang akan muncul sebagai tokoh di kemudian hari dan memimpin sebuah wilayah luas bekas kerajaan Majapahit. Ketujuh satrio yang dimaksud oleh Ronggowarsito tersebut masing-masing bernama Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topong Rame, Satrio Piningit Hamong Tuwo, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan yang terakhir adalah Satrio Panandito Sinisihan Wahyu. Dari ketujuh satrio yang digambarkan oleh Ronggowarsito itu, beberapa kalangan lalu menafsirkannya sebagai berikut ini. Satrio Kinonjoro Murwo Kuncoro. Tokoh pertama ini digambarkan oleh Ronggowarsito adalah sosok pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro. Pemimpin ini kelak akan membebaskan negeri ini dari belenggu keterpenjaraan atau penjajahan. Dan tokoh ini menjadi sangat terkenal sebagai sosok pemimpin yang tersohor di seluruh jagat atau Murwo Kuncoro. Banyak tokoh yang menafsirkan bahwa sosok yang dimaksud oleh Ronggowarsito ini adalah Presiden Soekarno yang berkuasa dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 12 Maret tahun 1967. Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar. Tokoh kedua adalah seorang pemimpin yang dikisahkan memiliki harta yang berlimpah atau mukti. Di samping itu, sosok pemimpin ini juga memiliki banyak wibawa yang besar atau ditakuti atau wibowo. Namun sosok pemimpin ini akan mengalami keadaan yang selalu dipersalahkan serba dikaitkan dengan segala hal buruk atau kesalahan atau kesandung kesampar. Banyak orang menafsirkan tokoh tersebut adalah Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Pemimpin Orde Baru berkuasa dari tanggal 12 Maret tahun 1967 sampai dengan 21 Mei tahun 1998. Satrio Jinumput Sumelo Atur.
Tokoh ketiga yang digambarkan oleh Ronggo Warsito adalah seorang pemimpin yang diangkat atau terpungut keadaan atau jinuput. Jadi sosok ini diangkat jadi pemimpin karena situasi pada saat itu. Namun, masa kepemimpinan tokoh ini hanya sebentar, sebagai menyambung di masa jeda atau transisi, atau sekedar menyelingi saja, atau sumelo atur. Banyak orang pun menafsirkan tokoh yang dimaksud adalah Presiden B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga, berkuasa dari tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober 1999. Satrio Lelono Topo Ngrame. Satrio Piningit keempat digambarkan sebagai sosok yang suka mengembara atau keliling dunia atau lelono. Tokoh keempat ini juga digambarkan memiliki tingkat kejiwaan yang cukup religius atau rohaniawan atau topo ngrame. Tokoh ini oleh banyak orang ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat, yang berkuasa dari tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai dengan 23 Juli tahun 2001. Satrio Piningit Hamongtuo. Tokoh kelima ini muncul dengan membawa karisma keturunan dari orang tuanya atau Hamongtuo. Dan tokoh ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, menjadi Presiden Republik Indonesia dari tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2004. Satrio Boyong Pambungkaning Gapuro. Tokoh keenam ini digambarkan sebagai seseorang yang menempati puncak kepemimpinan melalui tahap berjenjang atau boyong. Berpindah tempat sebelumnya pernah menjabat. Untuk itu tokoh keenam ini dapat ditafsirkan sebagai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden setelah boyong atau pindah tempat dari seorang menteri lalu menjadi presiden, dan Presiden Jokowi boyong dari wali kota, gubernur, lalu presiden. Tokoh keenam ini akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satrio Piningit, atau setidaknya dengan spiritualis sejati seorang Satrio Piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa dari tanggal 20 Oktober tahun 2004 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2014. Dan Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia dari tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang. Satrio Panandito Sinisihan Wahyu. Tokoh ketujuh yang digambarkan oleh Ronggo Warsito sebagai sosok pemimpin yang sangat religius, sampai-sampai digambarkan sebagai seorang resi begawan atau pinandito, dan tindakannya selalu berdasar pada hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sisihan wahyu. Mungkinkah setelah Presiden Joko Widodo muncul, Satrio Panandito Sinisihan Wahyu yang bakal membawa Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi? Siapakah Satrio Piningit yang dimaksud tersebut? Kita tunggu saja kehadirannya. Demikianlah gambaran sosok pemimpin Indonesia yang banyak orang percayai masuk dalam 6 kriteria ramalan Ronggo Warsito 2 abad yang lalu.
Untuk kriteria Satrio Piningit ke-7, sosok tersebut belum hadir di tengah kita. Entah benar atau tidaknya ramalan ini, setidaknya ramalan Ronggo Warsito ini telah memperkaya hasanah budaya bangsa Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih.